Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN mengenai wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Lalu apa kaitannya dengan deklarasi Juanda? Itu akan kita pelajari hari ini, jadi mari perhatikan dengan baik. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam wawasan Nusantara ini kita diajak untuk melihat Indonesia sebagai satu kesatuan. Baik itu dari segi bangsanya yang terdiri dari banyak suku kan, ataupun dari segi geografisnya yang terdiri dari banyak pulau. Pulaunya kan terpencar-pencar ya. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Ada yang letaknya jauh di ujung barat, ada yang letaknya jauh di ujung timur. Namun walaupun begitu, kita harus melihat Indonesia itu sebagai satu kesatuan. Tidak bisa ya melihatnya sebagian-sebagian gitu ya. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur. Udah bagian itu aja gitu, nggak bisa. Jadi dalam wawasan Nusantara ini ada sikap-sikap yang penting ya untuk kita. Persatuan, kesatuan, lalu rasa senasib, sepenanggungan, karena kita kan walaupun tempatnya berjauhan, walaupun sukunya berbeda, tapi merupakan satu ini ya, satu keluarga negaraan ya. Nah, warga negara Indonesia begitu. Pembahasan wawasan Nusantara ini tidak bisa lepas dari yang namanya deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini deklarasi yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri yang saat itu menjabat, Perdana Menteri Indonesia ya, yang bernama Juanda Kartawijaya. Dulu jabatan Perdana Menteri itu masih ada. Karena sistem pemerintahannya berganti, sekarang sudah tidak ada lagi jabatan Perdana Menteri ya. Nah, saat masih ada jabatan Perdana Menteri, nah Juanda ini itu mendeklarasikan deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan sebutan deklarasi Juanda. Nah, apa itu deklarasi Juanda? Sederhananya, deklarasi Juanda berisi penegasan bahwa seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dulu sebelum adanya deklarasi Juanda, Indonesia itu menganut hukum-hukum Belanda ya, yang sebelumnya diciptakan oleh Belanda saat masih menjajah Indonesia ya, masih menduduki Indonesia. Nah, di hukum itu ada hukum yang menentukan bahwa batas laut Indonesia itu hanya 3 mil dari garis pantai ya. Nah, sedangkan kan laut Indonesia itu kan luas sekali ya. Jadi ada bagian-bagian yang bolong-bolong, yang kosong, khususnya di tengah-tengah ya. Kalian tahu kan Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa kan lumayan jauh ya. Nah, sebelum ada deklarasi Juanda, itu tengah-tengahnya, lautnya, bukan wilayah Indonesia. Jadi negara asing itu boleh masuk ke situ. Nah, melihat ini artinya kan wilayah Indonesia jadi tidak utuh begitu ya, terutama wilayah lautnya. Melihat ini, Perdana Menteri yang saat itu menjabat, yaitu Juanda Kartawijaya ini menginisiasi bahwa Indonesia harus mengubah hukum tata laut yang sebelumnya ada gitu ya, yang tadinya diciptakan oleh Belanda. Maka dideklarasikanlah deklarasi yang selanjutnya disebut deklarasi Juanda. Nah, selanjutnya deklarasi ini diusahakan ya
agar bisa diakui secara internasional, dibawa ke PBB namanya ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, supaya diakui oleh negara lain. Jadi negara lain tidak bisa sembarangan masuk lagi ya ke wilayah Indonesia. Sebelumnya ada yang menolak, ada yang mendukung ya, tapi hingga akhirnya diusahakan oleh banyak pihak sehingga akhirnya deklarasi Juanda ini diakui secara internasional. Jadi sekarang, kalau dulu kan hanya 3 mil dari ini ya, garis pantai ya, sekarang jadi 12 mil. Artinya wilayah laut yang ada di tengah-tengah di antara pulau maksudnya ya. Semua wilayah laut yang berada di antara pulau itu sah merupakan wilayah Indonesia. Jadi tidak boleh lagi ya ada kapal asing yang masuk ke situ, entah itu untuk mencari ikan atau mencari sumber daya lain begitu ya. Itu menurut deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini memiliki beberapa dampak atau pengaruh terhadap Indonesia. Di antaranya yang pertama memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia. Kalau sebelum deklarasi Juanda itu banyak kapal-kapal asing yang bisa memasuki wilayah Indonesia dengan bebas. Nah sekarang ketika deklarasi Juanda ini sudah diakui oleh negara-negara asing ya, oleh internasional, nah kapal-kapal asing ini tidak bisa lagi seenaknya masuk wilayah Indonesia ya. Jadi kedaulatan wilayah Indonesia semakin kuat. Lalu yang kedua, perairan Indonesia semakin besar dan kaya. Seperti yang tadi Bapak bilang ya, yang tadinya batasnya 3 mil, setelah deklarasi Juanda berubah menjadi 12 mil. Itu panjang sekali ya, luas sekali. Nah, karena wilayah lautnya semakin luas, maka kekayaan alamnya juga semakin banyak ya. Yang wilayahnya yang tadinya belum bisa diambil, kekayaan alamnya sekarang bisa diambil. Lalu yang ketiga adalah batas laut wilayah Indonesia menjadi semakin luas. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, karena batasnya itu 12 mil dari batas terluar wilayah Indonesia, jadi batas wilayahnya jadi semakin jauh ya, jadi semakin panjang, semakin luas, begitu. Jadi wilayahnya juga semakin besar. Itu tadi penjelasan mengenai wawasan Nusantara. Materi ini juga ada di buku paket, jadi kalian bisa lihat dan baca lagi ya. Itu saja penjelasan untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.